Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami, Rapista Channel. Nah, Bapak Ibu guru, apa kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Di kesempatan video kali ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya membuat soal online melalui aplikasi Google Formulir. Bapak Ibu guru yang kami hormati, untuk membuat soal online dengan menggunakan aplikasi Google Formulir, langkah pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi web browser Google Chrome. Kemudian pastikan juga laptop kita ini sudah terkoneksi dengan jaringan internet yang stabil. Sekarang kita buka aplikasi Google Chrome. Setelah itu kita pilih salah satu akun belajar ID yang sudah kita tautkan di laptop kita. Ini saya sudah banyak akun, kita pilih salah satu. Nah, ini akun belajar ID sudah tertaut di aplikasi Google Chrome, Bapak Ibu. Kenapa harus menggunakan akun belajar ID? Yang pertama, akun belajar ID ini adalah akun yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk para guru dan tenaga pendidikan di seluruh Indonesia, terutama guru-guru yang sudah terdaftar di Dapodik sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, akun belajar ID ini menggunakannya tanpa batas memori, Bapak Ibu ya. Tidak seperti akun Gmail biasa. Kalau akun Gmail biasa itu memorinya terbatas, Bapak Ibu. Kalau tidak salah hanya 15 GB. Tetapi kalau menggunakan akun belajar ID ini, memorinya tanpa batas. Lalu setelah tampil seperti ini, Bapak Ibu silakan klik tanda titik 9 yang berada di atas sebelah kanan di dekat gambar profil kita. Nah, Bapak Ibu akan menemukan berbagai fitur ya, fitur dari Google. Nah, kita akan membuka fitur Google Formulir. Ada beberapa cara untuk membuka Google Formulir ini, Bapak Ibu. Yang pertama, bisa langsung melalui aplikasi Google Formulir ini, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa juga membukanya melalui Google Drive ya. Nah, saya biasanya membukanya menggunakan Google Drive. Kita coba dari Google Drive saja, Bapak Ibu ya, supaya mengapa? Supaya langsung tersimpan di drive kita. Kita klik. Nah, begini tampilannya, Bapak Ibu. Kemudian kita klik baru, Bapak Ibu ya, ini baru. Ini sudah bahasa Indonesia. Tapi kalau laptop Bapak Ibu masih menggunakan bahasa Inggris, maka di sini tertulis new, Bapak Ibu. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita cari Google Formulir. Nah, di sini. Nah, di Google Formulir ini sebenarnya Bapak Ibu sudah ada template-nya ya. Ini bagi Bapak Ibu yang akan menggunakan template, itu sudah disediakan oleh pihak Google. Coba kita lihat, Pak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal milih template mana yang Bapak Ibu suka, kira-kira begitu. Nah, namun di kesempatan ini saya akan mencontohkan yang tidak pakai template, alias formulir yang masih kosong. Nah, ini kita klik formulir kosong.
Nah, setelah itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya, belum ada judul formulir ini. Lalu kita buat judul terlebih dahulu. Membuat judul bisa di sini Bapak Ibu ya, bisa juga di sini. Nah, kita dari sini saja Bapak Ibu ya. Judul formulirnya misal soal ulangan harian. Nah, soal ulangan harian ya. Setelah itu kita klik di sini, maka secara otomatis akan ada judul di Google Form ini Bapak Ibu. Kemudian di bagian bawah itu ada deskripsi formulir. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan keterangan dari judul itu. Misal Bapak Ibu buat soal mata pelajaran PPKN kelas 6. Lalu setelah itu biasanya kalau kita ulangan itu Bapak Ibu, identitas siswa yang pertama kita perlukan ya. Maka kita buat di sini nama siswa ya, nama siswa. Nah, nama siswa ini kita diarahkan untuk memilih jawaban singkat. Artinya siswa nanti akan menulis namanya masing-masing di link yang akan kita kirimkan. Namun jika Bapak Ibu sudah memiliki daftar nama siswa, Bapak Ibu bisa menggunakan opsi pilihan ganda Bapak Ibu ya. Nah, misalnya saya contohkan, saya ini sudah memiliki nama-nama siswa ya. Nah, ini tinggal kita kopikan saja nama-nama siswa, copy, kemudian kita tempelkan di sini. Nah, nama siswa di kelas kita sudah ada Bapak Ibu. Nanti siswa tinggal memilih saja sesuai dengan nama mereka. Kemudian kita atur wajib diisi. Artinya siswa ini wajib mengisi namanya, wajib memilih namanya masing-masing. Kemudian setelah nama siswa biasanya kita buat itu kelas Bapak Ibu ya, kelas. Nah, ini tadi sudah ada kelas 6, namun mungkin kelas 6 berapa begitu kan, 6A, 6B atau 6C gitu. Kelas ya, kelas. Ini juga opsi pilihan ganda Bapak Ibu. Kita buat misalnya kelas 6A, kemudian 6B, kemudian 6C. Misalnya dalam satu sekolah itu ada 3 kelas 6-nya. Kelas 6-nya ada 3 gitu. 6A, 6B, dan 6C. Kemudian kita atur juga wajib diisi kelasnya. Lalu selanjutnya misalnya kita buat password ya, password. Nah, password ini tujuannya agar tidak semua orang bisa mengerjakan soal ulangan ini. Jadi hanya siswa yang kita kasih tahu passwordnya saja yang bisa mengerjakannya. Kita buat password umum saja Bapak Ibu ya. Ini password. Misal saya buat passwordnya itu kita klik dulu tanda titik 3 ini, kita klik validasi jawaban ya, validasi jawaban. Lalu passwordnya kita buat dalam bentuk teks misalnya kan. Nah,
kita buat misalnya passwordnya SDN 01. Tuh. Kemudian di sini kita buat keterangan teks apabila siswa salah menuliskan passwordnya. Tertulis password yang Anda tuliskan salah. Nah, tuh. Dan kita atur juga wajib diisi, Bapak Ibu. Nah, itu bagian identitas siswa, Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita ke lembar berikutnya, yaitu lembar soal ya, lembar soal. Nah, di sini kita klik bagian ya, klik bagian. Kita buat soal ulangan. Nah, dan deskripsinya kita buat misalnya pilihlah salah satu jawaban yang benar. Nah, itu. Kemudian selanjutnya kita langsung membuat soal, Bapak Ibu. Untuk membuat soal ini kita tambahkan ini, Bapak Ibu ya. Tambahkan pertanyaan. Klik tambahkan pertanyaan. Sekarang kita buat soal agar lebih mudah buat Bapak Ibu. Kita cari soal yang sudah kita buat, sudah kita konsep di Word atau di mana saja, Bapak Ibu ya. Kita cari. Ini kebetulan saya sudah punya contoh soal PPKN kelas 6. Nah, soal nomor 1 ini kita kopikan dulu, Bapak Ibu ya. Kita copy, kemudian kita pastekan atau kita tempel di sini. Nah, kemudian satunya kita hapus ya, nomornya kita hapus. Lalu jawabannya, Bapak Ibu ya, jawabannya sama, kita kopikan dulu ya, kita kopikan, kemudian kita tempel di sini ya, kita tempel. Nah, maka jawabannya akan tersalin di sini. Kita hapus dulu yang pilihannya ini, kita hapus. Nah, ini. Lalu setelah soal kita buat, kita atur dulu, Bapak Ibu ya. Ini kita atur wajib diisi. Kemudian kita buka setelan ya, di atas ada kata-kata setelan, kita klik setelan. Nah, untuk menjadikan ini sebagai soal ulangan, maka kita klik jadikan ini sebagai kuis. Nah, gitu Bapak Ibu. Kemudian pengaturan lainnya, pertanyaan tak terjawab tidak usah, Bapak Ibu ya. Jawaban yang benar tidak usah juga. Nah, nilai poin ini wajib siswa tahu, maka kita biarkan tercentang seperti ini. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga, ini poin kita biarkan 0 dulu, Bapak Ibu ya. Pengaturan lainnya yang penting juga di sini, Bapak Ibu ya, di jawaban ini ada batasi untuk pengguna di Ministry of Education and Culture Indonesia dan organisasi terpercaya. Ini kita tidak usah dicentang, Bapak Ibu ya, karena seandainya siswa tidak memiliki akun belajar ID, dia tidak masuk ke sini, tidak bisa masuk ke sini, Bapak Ibu ya. Artinya begini, Bapak Ibu,
setiap orang yang memiliki link yang akan kita kirimkan nanti, dia bisa menjawab soal ini. Nah, itu. Kemudian ada lagi pengaturan lainnya, yaitu batasi ke satu jawaban. Di sini kita centang saja. Jadi siswa hanya memiliki kesempatan satu kali menjawab. Nah, cukup di situ Bapak Ibu. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Itu soal pertama Bapak Ibu ya. Nah, di soal ini kita atur dulu Bapak Ibu ya. Kita atur terlebih dahulu, kita refresh dulu ya. Ini kita refresh. Kemudian kita atur kunci jawabannya. Nah, kunci jawabannya ini kita tentukan dulu. Menyiram tanaman di halaman rumah merupakan contoh kewajiban menjaga lingkungan. Nah, kita buat kuncinya lingkungan keluarga. Kemudian poinnya juga kita tentukan Bapak Ibu ya. Kebetulan saya membuat 5 soal nantinya. 5 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi satu soal ini nilainya 20 Bapak Ibu. Kemudian kita buat soal kedua. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah soal sudah berhasil kita buat, ini ada 5 soal Bapak Ibu ya, dengan poin masing-masing soal itu 20 ya. Jadi kalau siswa menjawab benar semua, maka nilainya 100, poin total nilainya ada 100 ya. Kemudian kita tinjau dulu hasil pekerjaan kita ini. Kita klik tanda mata di sini Bapak Ibu, perhatinjau sudah bagus atau belum. Nah, begini hasilnya Bapak Ibu ya. Jadi tampilan yang akan diterima oleh siswa nanti seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita tutup Bapak Ibu ya. Setelah kita anggap semuanya sudah selesai, maka langkah berikutnya adalah kita kirimkan Bapak Ibu ya, kita kirimkan soal ini kepada siswa dengan cara klik kirim ya di sini di bagian atas, kirim. Nah, untuk mengirimkan ini kita ada opsi Bapak Ibu ya, ada opsi mau mengirimkannya lewat email siswa masing-masing atau melalui tautan atau link Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita klik tautan. Kemudian tautan ini bisa diperpendek Bapak Ibu ya, agar kelihatan lebih bagus. Kita perpendek saja. Kemudian kita salin Bapak Ibu, kita salin. Nah, kita kirimkan salinan ini ke grup WA siswa kita yang ada di dalam kelas, atau kita bisa juga kirimkan melalui WA secara pribadi kepada siswa. Begitu Bapak Ibu. Sekarang kita coba mengerjakan soal ini ya. Kita buka akun lain Bapak Ibu ya, kita buka akun lain. Misal saya menggunakan akun ini Bapak Ibu ya. Setelah saya salin tadi, saya tempelkan di sini. Kita buka Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Saya menggunakan akun lain untuk mengerjakannya. Misal saya ini sebagai siswa yang sudah mendapatkan kiriman dari guru melalui
WhatsApp, katakanlah begitu. Saya klik namanya, kemudian kelasnya dibuat kelas 6A, lalu password tadi kita buat tadi SDN 01. Nah, lalu klik berikutnya. Nah, siswa mulai mengerjakan soal. Nah, selesai dijawab oleh siswa, maka siswa tinggal mengirimkannya kepada guru. Klik kirim. Nah, siswa bisa melihat skornya setelah terkirim, Bapak Ibu, secara langsung ini. Nah, jadi siswa si Andi tadi skornya 60, Bapak Ibu, dari 100 poinnya. Artinya dia hanya bisa menjawab 3 soal dari 5 soal. Sekarang kita cek, Bapak Ibu ya, kita cek di sini. Nah, di soal yang kita buat tadi ya, ternyata si Andi setelah berhasil mengirimkan, maka siswa mana yang sudah mengirimkan jawabannya, kita klik di sini, Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa lihat ya, si Andi warna biru sudah mengirimkan. Kita coba satu lagi, Bapak Ibu. Siswa mengerjakan dengan akun lain lagi. Misal saya gunakan akun ini. Nah, kita tempel lagi tautan tadi, dan coba kita jawab. Misalnya namanya Budi, kelasnya kelas masih tetap 6A, lalu passwordnya SDN 01. Lanjut. Nah, sekarang Budi mulai menjawab soal. Nah, kita lihat skornya. Nah, Budi menjawab benar sebanyak 4 soal dari 5 soal. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian kita periksa, Budi sudah mengirimkan soal jawabannya secara online ya. Nah, di sini sudah terlihat 2 orang siswa mengumpulkan jawabannya. Kita periksa, Bapak Ibu ya. Kita periksa ini si Budi dan si Andi ya. Nah, Andi dan Budi. Lalu untuk melihat rekap jawaban siswa ini, kita gunakan spreadsheet. Nah, kita buat spreadsheet yang ada di atas sebelah kanan. Kita klik saja, Bapak Ibu ya. Ada kata-kata buat, kita buat saja spreadsheetnya. Maka secara otomatis Bapak Ibu bisa melihat jawaban siswa. Skornya bisa kita lihat, kemudian waktu pengirimannya juga bisa kita lihat dengan jelas, Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lihat, Bapak Ibu. Jawabannya juga bisa kita lihat benar atau salahnya ya. Dan ini bisa kita download, Bapak Ibu. Bisa kita download, bisa kita cetak. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu cara membuat soal online melalui aplikasi Google Formulir. Demikian
Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu di dalam membuat soal online untuk siswa Bapak Ibu yang ada di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.